luar sana, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, kembali lagi nih di podcast publik atau podcast masalah-masalah publik. Jadi di sini kita di podcast publik ini akan membahas atau mempublikasikan masalah-masalah masyarakat atau keresahan-keresahan masyarakat yang selama ini dirasakan oleh masyarakat nih. Nah, di sini bersama saya Putri Aulia Ramadhani atau teman-teman bisa panggil saya Aulia akan menemani pada episode podcast publik kali ini gitu. Nah, di podcast publik ini juga tidak hanya membahas tentang masalah tanpa solusi, tapi kita juga akan membahas solusi dari permasalahan yang nantinya akan kita bahas di episode kali ini. Nah, pada episode kali ini tentunya saya tidak sendiri dong teman-teman. Udah lihat belum sih yang ada sebelah kiri ini udah cantik-cantik pakai batik banget ya, kayak ini ya, kayak pegawai BUMN ya, pakai batik ya. Rumah keranjang. Iya, penonton BUMN di sini gitu. Nah, teman-teman, penasaran gak sih sama siapa pembicara kita pada kesempatan kali ini? Dan kayaknya ya, kalau yang tadi aku ngobrol-ngobrol sama pembicara kita, masalahnya ini tuh tentang permasalahan yang udah banyak banget di Indonesia gitu ya. Lagi-lagi tentang uang gitu ya. Terus juga pelakunya juga aparatur sipil negara, betul? Betul. Oke, sebelum kita masuk temanya apa dan sama siapa aja kita ini, kita langsung aja nih spill dikit-dikit sebelum kenalan sama narasumber atau pembicara aja ya, biar nggak terlalu formal banget ya. Biar akrab ya. Biar akrab ya. Ya, oke. Kita langsung aja nih kenalan. Jadi aku masih dulu nih dua pembicara kita itu. Bentar ya, nih mic-nya agak kedengeran. Dua pembicara kita itu orang USA, guys. USA banget gak sih? Bule-bule banget gak sih ini guys ya? Tapi USA bukan ini ya, bukan Amerika Serikat, bukan guys, tapi orang Serang asli gitu loh. Betul gak? Betul banget. Iya, jadi kita langsung kenalan aja gak sih guys? Oh, bentar, aku mau spill juga nih. Dari dua pembicara ini, mereka punya fun fact masing-masing. Ada yang fun fact-nya itu, yang satunya pernah waktu kecil salah meluk bapaknya siapa ya di kayak siapa nih ya salah meluk bapak ya. Terus juga ada juga yang fun fact-nya lolos tilang di kota Serang oleh tukang razia besar-besaran gitu. Makanya ada aja ya, ada yang hobinya tidur, kayak ada yang hobinya ngikutin mama gitu kan. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung kenalan aja nih sama dua pembicara kita. Oke, langsung aja nggak sih? Kita kenalan. Ya baik, terima kasih oleh Mbak Aul atau mau dipakai Mbak ya? Mbak saya pilih jauh lah teman-teman. kita panggil Aul aja ya. Betul Aul aja. Terima kasih Aul ya. Aulnya triple L ya? Oh, Aul. Iya, boleh. Ya jadi di sini kita tuh sebenarnya 2 L. 2 DL ya? Iya, oh ya maaf, 2 DL. 2 DL itu apa ya? Dari tahun mungkin ya? Bukan. Oh, ini apa ya? Bukan Dinas luar. Bukan. Apa lagi? Oh, kita boleh nih. Makasih Bang aja. Betul, masih paham juga sama teman-teman luar sana. Ya, Mbak. Apa tuh 2 DL? 1, 2, 3. Kami dari 2 DL. Waduh, apa tuh DL? Diana, Lili. Oke, Diana Lili orang Serang. Iya. Benar. Ya lebih tepatnya saya Diana Putri, mahasiswa administrasi publik dan saya Diana Fitri Rahayu, mahasiswa administrasi publik Amdeta. Oke, keren banget ya di podcast kali ini kita kedatangan 2 DL teman-teman ya, 2 ladies gitu kan. Nah, di kesempatan kali ini kita mau bahas topik apa sih spesifiknya? Tadi kan aku udah spill kalau misalnya permasalahan ini permasalahan di seluruh wilayah Indonesia. Terus juga berkaitan dengan uang dan ada lagi ASN gitu. Gimana nih? Boleh spill topik pembicaraan kita di podcast publik episode kali ini? Boleh. Sebelum kita jauh-jauh membahas mengenai topik kita kali ini, sebelumnya mungkin kalian tentunya sering banget mendengar mengenai korupsi ya nggak sih? Iya, korupsi. Bosen dengerin saya korupsi terus ya di dunia ini. Lagi korupsi. Iya, capek ya. Capek juga ya kita sih. Iya, banyak kata-kata korupsi itu udah banyak typonya ya di mana ya? Bener nggak sih? Iya, jadi baik korupsi ini sering terjadi ya nggak sih? Tapi ya terjadinya mungkin di sektor swasta maupun di sektor pemerintahan itu sendiri. Nah, namun pada kali ini kita berdua nih akan membahas lebih jauhnya mengenai adanya korupsi di sektor pemerintahan. Benar nggak sih? Oke. sama sektor pemerintahan itu sendiri. Iya, dimana kita juga sebagai masyarakat tentunya sering kali berhubungan dengan sektor pemerintahan itu sendiri. Pasti. Yang kita sebagai mahasiswa administrasi publik yang tidak lepas dari Instansi pemerintah. Benar. Berarti tadi aku juga udah sempat nanya ya teman-teman, temanya apa sih? Gitu. Terus tadi di skill juga sama Diana sama Lili juga. Jadi temanya kali ini tentang
pelanggaran kode etik ASN berupa tindak korupsi di spesifiknya di Dispamora Kota Serang. Oke, menarik banget ya. Jangan lupa disimak ya teman-teman kalau misalnya nanti, aku pernah tahu dengar ada kasus di sini, boleh banget di komen teman-teman ya. Oke, tadi kan menarik banget nih topiknya nih. Sebelum kita masuk kayak lebih dalam lagi tentang masalah ini, kenapa sih pada akhirnya kita bahas korupsi aja yuk gitu? Oh iya, biar kita bahas korupsi aja yuk di terkait topik ini itu kenapa? Ya mungkin karena di Indonesia nih ya, saya mau kasih sedikit ya wawasan untuk kita semua ya, bahwa di Indonesia pada tahun 2019 ini ada indeks persepsi korupsi atau IPK ini sebesar 40. Kalau misalkan dikatakan bagus ya enggak juga ya, lumayan lah gitu kan. Nah, yang kemudian di tahun 2022 itu justru turun signifikan dari 50 sampai ke 34 gitu kan. Dan sekarang dari 2022 hingga sekarang ini stagnan, jadi ya udah harusnya sama sampai 34 saja gitu. Dan ini artinya bahwa kualitas pemberantasan korupsi dan juga demokrasi ini cenderung menurun gitu tahun. Menyedihkan ya, menyedihkan banget loh. Ya terus mungkin kalau ini orang Jakarta ya. Orang Jakarta bukan ya? Jakarta ya. Dari mana nih? Mengapa mana orang Serang deh? Dia mau pindah ke Serang. Saya di Jakarta gitu. Iya, karena pertengahan tahun 2024 ini ternyata ada kasus korupsi juga nih. Mbak Aulia tahu Stadion dari Polres? Oh, yang tempat belanja jajanan ya guys? Itu banyak jajanan enak-enak gitu. Jangan lupa ke sana ya. Iya benar. Ternyata itu ada pelakunya itu kepala dinas pariwisata kemudian olahraga Di Serang ya? Serang. Iya, sampai mencapai kerugian aset negara itu 257 juta rupiah. Mungkin kalau kita bisa Iya, itu kita bisa S2 itu. bener banget. Gede banget ya, ya ampun. Mengenaskan loh guys, IPK itu akhirnya turun ya. Itu mengindikasikan bahwa kesadaran tentang korupsinya juga ini Iya, semakin lemah. ya semakin lemah. Dan juga tadi kasus di Kota Serang ya, terutama pelakunya di salah satu dinas di Kota Serang itu yang melakukan korupsi Iya, korupsi. sebesar yang menyebabkan kerugian bagi negara ya, negara sebesar 500 juta lebih ya. Iya. Nah, itu kalau misal buat beli makan tuh kira-kira satu desa udah kebagian loh makan itu. Iya, udah Makan banget gratis tuh. sekali ya. Iya ya, kayaknya bisa ngeraktir satu angkatan ya sih. Iya, benar-benar. Iya, sayang banget teman-teman itu apa ya? Kerugian mungkin banyak di luar sana kasus korupsi yang sampai triliun, kayak kemarin tuh 300 triliun ya. Ya, ya banyak banget itu, tapi jumlah 500 juta lebih ini juga termasuk jumlah yang sangat besar. Bahkan ratusan ribu aja untuk tindak pidana korupsi itu termasuk yang besar ya teman-teman, karena lagi negara yang dirugikan gitu. Itu cukup mengkhawatirkan ya. Kayak gitu. Nah, ini kan menarik banget gitu loh tentang korupsi dan juga ASN lagi ASN lagi ya, yang saatnya menjadi apa ya, panutan gitu ya, bagi masyarakat sipil gitu. Nah, kira-kira kenapa pada akhirnya Kota Serang gitu, apa gara-gara akamsi jadinya Kota Serang aja deh gitu, ini kan pasangan kita gitu ya. Gimana nih? Kita kan cinta Kota Serang. Iya, cinta Serang banget ya. Udah tahu banget nih. Coba direct dong, cinta Serangnya seberapa dari 1 sampai 10? 5. Oke, 500 maksudnya. 500 ya. Oke guys, 500 ya, bukan 5 guys. Jadi kenapa kira-kira Kota Serang aja deh gitu? Iya, karena setelah kita melakukan observasi yang adalah mengulik Bang juga dan kawan-kawan itu Pakai apa? Pakai data ya guys ya, kan masuk ke data dan fakta gitu ya. benar-benar. Nah itu kita menemukan ternyata banyak sekali juga loh di Kota Serang ini tindak kasus korupsi ini. Apalagi kan kalau kita berbicara dengan Kota Serang itu kan ibu kotanya provinsi Banten. Kalau misalnya kita pikir kalau wah tinggal di ibu kota, wah pasti terlindungi banget nih, pasti wah gitu kan. Nyatanya terdapat 519 kasus tindak pidana korupsi baik dilakukan oleh sektor pemerintah ataupun swasta sebanyak itu untuk sebuah kota ya? Iya, itu dari rentang tahun 2012 sampai 2024 ini. Untuk 10 tahun 500 lebih kasus, berarti kalau misalnya nih jumlahnya per bulan itu mungkin 1 bulan ada aja ya kasusnya ya berarti ya. Iya ya, ya ampun. Itu pun mungkin yang udah ditindak, kita nggak tahu ya di belakang, di kenyataannya adakah gitu yang kita tidak ketahui. Pasti ada yang nggak kita ketahui, pasti ada yang kayak akhirnya lolos nih gitu. Tapi mengenaskan loh untuk sebuah kota gitu, kota ya, ini kota, provinsi, negara ya. Ini kota loh, jumlah kasusnya 500 kasus korupsi dan itu ASN kan
ya masyarakat aja udah segitu banyak, ASN yang lingkupnya lebih kecil tapi kasusnya sebanyak itu kan benar-benar mengenaskan ya. Mungkin yang kedua mungkin alat ya itu mungkin 519 itu bukan hanya ASN ada sektor swasta juga. Oke, siap. Mungkin banyak juga. Tapi itu mencerminkan ininya kan, bagaimana mereka terlibat dalam korupsi gitu. Lagi ditambah yang dispara ini ya. Oh iya, gimana tuh yang itu tuh? Ya itu jadi ada terjadi penyelewengan prosedur gitu kan. Jadi seharusnya perjanjiannya itu apa namanya tidak sesuai mekanisme gitu. Jadi ada perjanjian dengan pihak luar gitu, pihak swasta gitu. Berarti ada pihak ketiga ya? Iya, benar. Sebenarnya tuh dalam korupsi ini ada pihak ketiga ya di laporan ini. Iya benar. Gitu sih. Mungkin mau menambahkan juga ya mengenai betul banget tadi apa yang dikatakan Lili bahwa di Kota Serang masih banyak banget yang namanya kasus korupsi ini ya. Dimana kan Kota Serang ini sebagai ibu kota provinsi Banten. Iya, ibu kota banget ya. Iya, ibu kota banget. Kita kita dua-duanya bukan Aku juga sedih banget. Kabupaten kan masih DKI ya. Iya, baik. Mungkin ingin menambahkan bahwa Boleh. di Kota Serang ini menurut survei penilaian integritasnya bahwa di Kota Serang ini pada tahun 2023 angkanya itu berada di angka 70. Wah, itu karena di atas KKM apa di bawah KKM tuh? Itu di bawah dong. Yang dimana nih seharusnya menurut KPK itu banyak kita berada di atas 74. Oh gitu. Itu kan menunjukkan ya bahwa artinya integritas ASN di Kota Serang ini rendah gitu ya. Ya nggak sih? Betul banget nggak? Iya betul. Itu kalau nilai kita kira-kira dapat C atau dapat B ya? Waduh. Dapat apa kita kira-kira ya? C cukup apa ya? Aman ya, kita lulus ya. Nggak bisa aku gitu ya? Agak susah ya. Sulit ya, sulit. Nah, tadi kan di tema juga menyebut tentang kode etik ASN ya. Pertanyaan itu sekarang sejauh mana sih implementasi atau kayak penerapan kode etik yang dari tadi itu dari episode-episode sebelumnya ya, itu kayak kode etik itu sebenarnya cuma formalitas aja atau aturan yang cuma tertulis aja di atas kertas gitu, tapi mereka menerapkan gitu. Apakah implementasinya ini udah efektif gitu? Ya mungkin untuk kode etik sendiri ini secara keseluruhan mungkin penerapannya atau menyeluruh ya. Namun balik lagi bahwa kita selalu bahwa ASN ini mempunyai etika dalam mengerjakan tugasnya ya, dimana etika itu ada etika bernegara sampai etika pada ASN itu sendiri sama ASN, dan dimana kita ini harus mengerti bahwa dalam menerapkan tugas kita sebagai ASN kita harus menerapkan adanya kode etik itu sendiri, dimana kode etik sendiri dalam ASN kurang diterapkan ya. Kira-kira kenapa tuh kalau nggak diterapkan? Apakah udah merasa permatas aja udahlah, nanti aja diterapinnya kalau udah nilai ya udah gitu. Gimana? Oh dan sama nih ya, mau udah kita ngomong juga ya ini. Ya mungkin karena apa ya, kode etik mungkin ASN menilainya sebagai formalitas saja ya nggak sih? Itu kan cuma kertas doang Iya, udah. padahal kan ini sebagai pedoman nggak sih? Betul. Pedoman juga sebagai ASN di mana mereka harus profesional, harus mengikuti aturan norma-norma yang ada seperti kode etik ini, benar nggak sih? Nah, tadi kan udah bilang kayak memang kurang gitu ya, memang kurang diterapkan gitu, atau banyak banget kalau dari episode sebelumnya juga banyak banget pelanggaran yang terjadi ternyata ya. Nah, gimana sih, atau ada nggak sih cara gimana memastikan bahwa kode etik itu memang benar-benar mereka terapkan dan mereka tanamkan mungkin ya di dalam diri mereka sebagai seorang ASN gitu, itu gimana? Gitu. Ya mungkin kita harus adanya pengawasan dan juga pendidikan, di mana ASN ini yang tadi disampaikan oleh Diana, kalau misalkan kode etik itu bukan sekedar pedoman, bukan sekedar peraturan gitu kan ya, tapi ASN ini bagaimana caranya ASN ini bisa menanamkan nilai-nilai yang tertanam di kode etik ini gitu loh. Jadi bisa melakukan ada juga apa ya namanya, melakukan pelatihan etika, terus juga sebenarnya balik lagi ya kalau misalkan etika itu balik lagi ke orangnya ya. Mau dilatih ini apa tapi kalau orang yang nggak mau ya nggak mau. Iya, Agak susah juga ya kalau nggak dari diri sendiri tuh nggak sih? iya benar. Nah, tadi kan udah tentang ini ya, maksudnya kayak gimana caranya supaya benar-benar ada nggak sih kayak sanksi untuk mereka-mereka yang udah melanggar kode etik? Kalau yang namanya pelanggaran itu tentu ada kasih sanksi. Pasti. Iya. Hal kecil aja nih, kalau kita melakukan pelanggaran, sanksi apapun kita harus dilakukan. Mungkin sanksi alam pun ada ya. Sanksi alam. Baru sanksi alam, sanksi alam. Iya, tuh kan ya, alam ya, alam ya. Alam sekutu ya. Alam itu kalau sanksi kode etik ini sendiri mungkin ketika melakukan pelanggaran tentu ada ya. Apa aja tuh kira-kira tuh? Ya mungkin yang saya tahu nih ketika melakukan pelanggaran kode etik itu ada sanksi moral dan juga sanksi administratif. Nah, untuk sanksi moral sendiri merupakan bisa berupa teguran mungkin ya ketika ASN itu melakukan pelanggaran. Mungkin kalau skalanya kecil mereka baru di sanksi berupa teguran. Nah, namun mungkin kalau pelanggaran itu besar seperti korupsi ini mungkin apa
pelanggaran sanksinya yaitu mungkin bisa dikeluarkan nggak Iya, sih? bener-bener. Hanya dikeluarkan aja, nggak dimasukin ke dalam gitu. Harusnya sih, itu penting banget harusnya. Nah itu ceritanya kan kayak itu ya. Iya. Ya contohnya kayak kasus ASN di Papua ini, Iya, iya. dimana seharusnya mereka itu mendapatkan sanksi berupa pemberhentian, bahkan pemberhentian secara tidak terhormat ya nggak sih? Wah. Iya nggak sih, kasus-kasus korupsi seperti itu seharusnya disanksinya Yang harus berat ya. sesuai apa yang mereka lakukan nggak Iya, sih? benar. Kan merugikan negara, membuat kecewa masyarakat, masa cuma dikeluarin aja. Betul. Oke, tadi kan sempat disinggung ya tentang sanksi moral dan berupa teguran, tapi kan selama ini ya korupsi itu nggak dilakukan cuma hanya satu orang, tapi juga oleh sekelompok orang nih. Ada yang kayak dari atas, tengah, bawah di lini-lini tersebut tuh mereka punya jaringan-jaringan yang akhirnya kayak yang paling bawah ngalamin korupsi ya paling atas-atasnya juga mendukung hal itu gitu. Menurut kalian apakah itu yang dilakukan pada akhirnya sanksi-sanksi itu menjadi kurang efektif gitu? Ya mungkin kalau berbicara dengan efektif atau tidaknya sebuah sanksi itu gimana penyelenggara itu sendiri gitu kan. Kalau yang tadi disebutkan kalau misalkan sanksi dari kode etik itu kan ada sanksi moral dan juga administratif. Kalau administratif sendiri itu kan ada hukuman disiplin ringan, sedang dan juga berat. Namun pada kenyataannya di lapangan kan banyak juga kasus yang katanya kayak kita melakukan pelanggaran kecil atau pelanggaran ringan ternyata disangsinya berat gitu. Nah itu tuh suka nggak adil ya memang. Lalu Ya jadi sebenarnya balik lagi kalau misalkan berbicara soal efektif atau tidak, baik atau tidaknya itu tergantung bagaimana penyelenggara itu sanksi itu gitu loh. Jadi balik lagi sih. berarti lebih ke penyelenggara apa nih? Penyelenggara penegakan hukum kah? Atau lembaga-lembaga pengawasannya kah? Atau lembaga-lembaga terkait atau seperti apa? Ya mungkin kolaborasi sih sebenarnya. Kalau misalkan pengawasan juga harus ya, terus juga dari yang lain lembaga-lembaga lain ini juga harus di apa ya, maksudnya membantu yang ini. Iya, saling bekerja sama ya teman-teman, nggak cuma menjadi kewajiban dari instansi terkait atau lembaga-lembaga tertentu saja, tapi juga itu juga sebenarnya masyarakat juga punya peran penting ya gitu. Nah, kalau misalnya tadi ngomongin lembaga-lembaga terkait penanganan korupsi gitu ya kan di Indonesia aja korupsi itu udah banyak banget lah ya, bosen lah ya ngomongin korupsi di Indonesia tuh. Nah, kalau misalnya ngandelin KPK aja gitu ya, KPK aja udah kadang juga ada banyak banget kasus yang akhirnya nggak keungkap atau nggak bisa dihandle oleh KPK gitu. Nah, ini lagi tambah ASN gitu kan, ya kan kayak gitu ya, pelanggaran kode etiknya korupsi gitu. Nah, menurut kalian kan ada juga ya namanya KASNI yang waktu dulu dan itu sudah dibubarkan pada kurang lebih beberapa tahun yang lalu. Nah, itu fungsinya untuk mengawasi kode etik termasuk yang kita bahas kali ini teman-teman gitu. Nah, menurut kalian apakah dengan dibubarkannya ASN itu menyebabkan peningkatan pelanggaran kode etik khususnya pelanggaran korupsi itu? Tentunya berdampak banget ya dari adanya pembubaran komisi komisi pelanggaran ini, dimana kan sebenarnya bahwa KASN ini bertugas sebagai untuk mengawasi para ASN ini baik dari mereka bekerja maupun atau yang lainnya gitu kan. Itu berdampak ya seperti mungkin dengan adanya pengawasan aja mungkin mereka masih bisa melakukan Iya, ya kan? bener banget. Apalagi dengan tidak ada gitu. Benar-benar. Mungkin dampaknya itu ya mungkin lebih banyak lagi mungkin ya kasus-kasus korupsi yang dilakukan jika tidak adanya KASN ini. Iya. Berarti ya benar banget ya, berarti diawasin kayak lembaga satu dua lembaga mereka masih nggak takut guys, udah disumpah udah disumpah pakai kitab masing-masing juga masih nggak takut. Jadi kita juga sebagai masyarakat harus ikut ini nggak sih, ikut mengawasi gitu ya. Karena kan pada dasarnya gitu ya di Indonesia manusia-manusianya mereka akan bekerja lebih baik apabila diawasi oleh banyak orang, karena banyak yang lihat takut dia salah gitu, takut dihakimi gitu guys. Nah, tapi menurut kalian dengan adanya pengawasan itu apakah sudah efektif? Pengawasan Iya. sudah efektif. Untuk menangani kayak akhirnya oke deh kayaknya jangan dibuat kayak gitu deh, itu nggak benar gitu. Oh ya, kalau misalkan ini sebenarnya kalau korupsi itu kan integritas ya untuk diri sendiri ya. Kalau misalkan banyak lembaga pun, kalau misalkan dari diri sendirinya kurang berintegritas, kurang nilai moral yang cukup gitu kan, Iya. itu bakalan ya udah gitu kan. Iya. Sedangkan kalau misalkan kalau dibilang efektif ya sangat efektif ya, apalagi lembaga-lembaga yang membantu, lembaga-lembaga yang mengawasi termasuk juga masyarakat itu sangat efektif sekali untuk mengurangi pidana korupsi ini. Oke, jadi jangan lupa ya guys, kita juga sebagai masyarakat harus aktif. Aduh, gue seneng banget dari episode awal aku bilang sebagai masyarakat kita harus aktif ikut mengawasi ya. Ya kita juga nggak selalu hanya menuntut hak gitu, kita juga harus menjalankan kewajiban kita, salah satunya yaitu mengawasi jalannya pemerintahan ini, apakah sudah berjalan sesuai dengan harapan kita gitu, atau apakah sudah sesuai dengan tujuan negara juga ya kayak gitu. Nah, tadi kan udah berbincang banyak banget ya terkait permasalahan pelanggaran kode
etik, terus juga terutama korupsi. Nah kira-kira dari kalian sendiri nih sebagai mahasiswa APEK katanya tadi di awal ya, apakah ada solusi tersendiri dari kalian terkait permasalahan ini? Ya mungkin karena kita Indonesia itu negara hukum katanya ya. Katanya. Betul, katanya negara hukum. Iya. Jadi mungkin kita solusi dari kita adalah yang pertama adalah meningkatkan kesadaran hukum dan juga penguatan pengawasan lagi dan lagi. Pengawasan ya, suka sekali diawasi terus. Ya benar-benar di mana setiap instansi itu harus ada mekanisme pengawasan yang jelas agar kita tahu nih setiap ASN aparatur sipil negara ini bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan penyelenggaraan kode etik ini. Ya, mungkin saran dari saya sih untuk adanya penilaian atau kasus dari pelanggaran korupsi Iya, ya, agak terakhir ya. Lagi guys, soalnya takut aku jadi intervensi ya. Terus ya, iya karena aku kayak sama modern ya ini. Saya dari pemerintah ya. Aku juga ya, karena aku jadi, aduh. Udah guys, ini ntar mau kita di luar aja ya. Terus Untuk sarannya sih mungkin ini yang menerapkan yang namanya merit system ya. apa tuh merit system kayak bahasan kuliah banget ya gitu. Kalau teman-teman di luar nonton. Dari merit system ini kita menerapkan untuk meningkatkan dari sumber daya manusianya itu Oh, sendiri. iya. Penting gak sih kalau dari sumber daya manusianya itu? Penting lah, apalagi kualitasnya ya. Iya, benar. yang paling penting tuh manusianya gak sih? Iya benar. Kayak tadi ilmu manusianya atau yang kebiasaan. Waduh. Aduh, agak banyak juga kalau Iya. manusianya dihilangin ya. Serem ya. Ya mungkin melalui apa ya peningkatan dari nilai-nilai integritas penting nggak sih dari dalam ASN itu kita meningkatkan adanya peningkatan integritas dari ASN itu sendiri. Ya mungkin juga kita harus ini ya apa namanya melakukan reformasi birokrasi. Waduh, berat reformasi birokrasi. Ya, Nggak sih, apalagi kita di sekarang di era digitalisasi. Iya, betul. Benar-benar kita harus memanfaatkan ya nggak sih? Kita harus mengikuti zaman, jangan zaman mengikuti kita. Kelas. Tapi reformasi di Indonesia itu udah berjalan semestinya belum sih? Kayak misalnya itu juga tadi kamu sebutin. Seharusnya sih udah ya. Seharusnya. Tapi kita nggak tahu ya Iya. yang namanya gimana ya, yang namanya ini kan berbeda-beda ya kita jadi kita nggak tahu nih apakah kita menilai bahwa reformasi di birokrasi di Indonesia itu sudah berjalan dengan semestinya ataupun belum gitu ya. Mungkin itu sih yang tadi saya bilang meningkatkan melakukan reformasi birokrasi di era digitalisasi ini seperti penggunaan e-government yang banget. Nah seperti yang lain juga. Iya di kota sana ada lagam ya. Iya benar banget. Iya, semua itu udah berjalan dengan semestinya. Aduh. Kamu sebagai orang sering tahu? Itu sih jadi pertanyaan nih yang orang sekarang tahu nggak kalau ada ragam guys. Ya, kita kasih tahu deh ada lewat di kota sekarang ada yang namanya ragam. Ragam apa tuh ragam? Apa tuh? Ini orang sekarang juga nggak tahu apa itu ragam ya. Saya jangan dicontoh ya. Ini sosialisasi laporan kali ya. Oh, iya. Ya, ini juga sebuah saran juga dari pemerintah untuk pemerintah yang Iya, iya. lebih meningkatkan Sosialisasi iya, ya. biar masyarakat tahu Tahu bahwa kalau di kota sekarang itu kita mempunyai ragam ini. Iya, Ini adalah sosialisasi dan juga komunikasi. Benar nggak sih? Benar banget. Oke, kalau tadi ini udah cukup lama ya durasinya. Yang kalian sedih nggak sih kalau ini udah kayak lama banget gitu? Mau lagi? gimana kita sedih nggak sih? Gak usah sedih gitu deh. Sedih atau senang nggak sih? Dua-duanya. Oh, dua-duanya ya guys ya. Tapi kita sedih loh karena udah kayak udah kesini aja padahal masih seru banget nih Iya, perbincangannya atau pembicaraan kita kali ini. Nah, ada nggak sih sebelum kita closing nih ada yang mau disampaikan gitu untuk teman-teman di luar sana tentang podcast kita kali ini? Ya mungkin kalau misalkan kita sebagai masyarakat jika ada pelanggaran kode etik, ada hal-hal yang harusnya dilaporkan, kalian boleh melakukan itu ke mekanisme yang terpercaya dan juga aman gitu. Dan juga untuk ternyata pelanggaran kode etik ini masih banyak gitu ya di kalangan ASN ini sendiri, dan mungkin untuk aparatur sipil negara lebih ditingkatkan lagi gitu untuk mencapai value-nya itu ASN berakhlak katanya. Oke, itu yang kayak di Momo tuh orang-orang pada pakai seragam ya berakhlak. Berakhlak banget. Iya. Kira ada lagi dari Diana yang terakhir? Ya mungkin itu ya kita mungkin berpesan banget ya katanya bahwa ASN ini harusnya menerapkan kode etik ini sebagai pedoman mereka dalam melakukan tugasnya. Jangan menganggap kode etik ini hanya sebagai formalitas. Iya, betul. Ya, jadi harus menerapkan ketika mereka bekerja, mereka harusnya tahu bahwa mereka mempunyai kode etik sehingga mereka tidak semena-mena melakukan tugasnya serta tidak melakukan pelanggaran ataupun menyeleweng ya dari apa yang seharusnya mereka lakukan.
Oke, diingat ya guys, pesan-pesannya tuh udah panjang, udah keren banget, udah kelas banget tuh ya guys. Tapi kita sedih banget nih karena emang harus benar-benar udah selesai diskusi kita kali ini. Mau ngucapin terima kasih banyak sama DL buat guys ini. Terima kasih juga buat Mbak. Kalau tahu ya, buat terima L ya guys ya, maaf ya. Karena sudah sampai cukup dari sini dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak dari episode podcast publik dari awal hingga saat ini. Sampai bertemu di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.